Fire. We're on target. Meski terdapat sejarah panjang kebencian dan perseteruan negara-negara Islam dengan Israel, tetapi beberapa dari negara tersebut perlahan-lahan makin melunak, bahkan sudah semakin membuka hubungan diplomatik bersama Israel dalam berbagai sektor, seraya tetap menjaga citra di mata dunia untuk membujuk Israel berdamai dengan Palestina. Nah, negara mana sajakah yang tetap membuka hubungan bersama Israel dan dipandang tak sepenuhnya pro dengan korban? Berikut ini 9 negara Islam pengkhianat Muslim. Arab Saudi. Bisa dibilang Arab Saudi sendiri, terutama selama era pemerintahan Raja Salman dan penguasa de facto Pangeran Mohammed bin Salman Al Saud, tidak mengesampingkan opsi membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Bahkan sejauh ini, salah seorang di antara petinggi Saudi, yakni Duta Besar Arab Saudi untuk Amerika Serikat, Rima binti Bandar Al Saud, dalam satu wawancara bersama NBC pada Juni 2023, menyatakan Saudi membayangkan Israel sebagai bagian dari Timur Tengah yang terintegrasi. Menurutnya, Saudi ingin melihat Israel yang makmur dan Palestina yang makmur berdampingan dalam komunitas Timur Tengah. Bahkan Israel menjadi bagian dari gagasan besar Timur Tengah yang bersatu, terintegrasi, dan makmur seperti tercantum dalam visi Saudi 2030. Apapun itu, di sini terlihat emang susah membenci Israel ya guys. Uni Emirat Arab. Negara ini tetap mempertahankan hubungan diplomatiknya dengan Israel meskipun ada kecaman internasional terhadap korban tewas akibat perang di Gaza. Uni Emirat Arab pun tetap terbuka menerima duta besar Israel dan tak terlihat adanya langkah-langkah untuk mengakhiri hubungan diplomatik yang merupakan prioritas strategis jangka panjang Uni Emirat Arab. Kesepakatan tersebut sebagian dimotivasi oleh keprihatinan bersama atas ancaman yang ditimbulkan oleh Iran. Israel dan Uni Emirat Arab telah mengembangkan hubungan ekonomi dan keamanan yang erat dalam 3 tahun sejak normalisasi, termasuk kerjasama pertahanan. Israel pun memasok sistem pertahanan udara untuk Uni Emirat Arab setelah serangan rudal dan drone di Abu Dhabi pada awal 2022 yang dilakukan oleh gerakan Houthi yang bersekutu dengan Iran di Yaman. So, sulit lah ya guys bagi Uni Emirat Arab untuk membenci Israel. Bahrain. Nah, bersama Uni Emirat Arab, Bahrain juga menjalin hubungan diplomatik dengan Israel pada tahun 2020 sebagai bagian dari perjanjian yang dikenal dengan Kesepakatan Abraham Accords yang ditengahi oleh Amerika Serikat. Negara superpower ini memang nyata disegani sebab alutsista yang canggih diproduksi di negara ini. Nah, melalui perjanjian tersebut, kedua negara menyerukan hubungan diplomatik penuh, tetapi menghindari istilah normalisasi. Mengenai alasan tersebut, salah satunya yang diungkapkan adalah untuk mendukung jalannya perdamaian di Timur Tengah. Apalagi ada ancaman Iran, negara yang menjadi musuh bagi Israel dan Bahrain. Emang selalu ada kepentingan politik di balik kerjasama yang diusung ya, terutama Bahrain yang butuh alat persenjataan dan tempur dari Amerika dan Israel. Maroko. Nah, Maroko pun ikut menormalisasi hubungan dengan Israel pada tahun 2020 sebagai bagian dari perjanjian normalisasi Maroko-Israel. Bahkan menjadi salah satu negara yang menolak pengusulan Aljazair untuk membekukan total hubungan dengan Israel pada pertemuan bersama Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Riyadh, Arab Saudi pada November 2023 lalu. Beberapa tuntutan yang diajukan, yakni membekukan seluruh kontrak diplomatik dan ekonomi dengan Israel, melarang penerbangan ke dan dari Israel melalui wilayah udara negara-negara Arab, dan mengirimkan delegasi bersama ke Amerika Serikat, Eropa, dan Rusia untuk mendorong gencatan senjata. Sebelum menyatakan damai selama beberapa tahun, Raja Maroko Hassan II memang dilaporkan memfasilitasi hubungan rahasia dengan Israel.
Ini dilakukan untuk menstabilkan Maroko dan menumpas ancaman anti kerajaan di negara tersebut. Kepentingan di atas segalanya. Sudan. Nah, Sudan juga menjadi negara selanjutnya yang secara resmi berdamai dengan Israel pada tahun 2020. Lagi-lagi, perdamaian kedua negara ini berkat campur tangan Donald Trump yang kala itu menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Nah, Kepala Dewan Kedaulatan Sudan Abdul Fattah al-Burhan pada Februari 2022 lalu juga mengakui telah terjalin hubungan antara Sudan dengan Israel dalam kerjasama keamanan dan agenda penting lainnya. Kendati kedua negara memiliki riwayat perang dalam Perang Arab-Israel tahun 1948 dan Perang 6 Hari tahun 1967 yang pada akhirnya nih guys, hubungan mereka sudah resmi bermesraan. Yordania. Next ada Yordania yang menandatangani perjanjian damai dengan Israel pada 26 Oktober 1994 di Araba. Momen itu pun secara resmi mengakhiri perang yang telah terjadi antara kedua negara sejak berdirinya Israel pada tahun 1948. Saat itu Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin dan Perdana Menteri Yordania Abdel Salam Majali sepakat untuk menjalin kerjasama timbal balik dan menghentikan permusuhan. Kesepakatan antara kedua negara kemudian dilanjutkan dengan deklarasi Washington yang diteken oleh Yitzhak Rabin dan Raja Hussein dari Yordania dan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton di Gedung Putih. Hubungan Yordania dengan Israel menjadi tegang dari waktu ke waktu, biasanya karena ketegangan di Masjid Al-Aqsa. Lalu pada 8 Oktober 2020, Israel dan Yordania pun mencapai kesepakatan untuk mengizinkan penerbangan melintasi wilayah udara kedua negara. Di sini ada kondisi yang menguntungkan kedua negara nih guys, sehingga kesepakatan damai pun kembali terjalin. Mesir. Nah, Perdana Menteri Israel periode 2021-2022 Naftali Bennett pada September 2021 bertemu dengan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dalam kunjungan pertama PM Israel ke Mesir selama lebih dari 10 tahun terakhir. Kunjungan bersejarah itu pun memperlihatkan hubungan Israel-Mesir yang kini erat, kendati dulunya senantiasa berperang. Sekarang makin nyata kedua negara itu sudah berhubungan erat. Djibouti. Nah, bicara soal posisi Djibouti dalam konflik Israel-Palestina, sebenarnya Djibouti memiliki hubungan diplomatik yang baik terhadap kedua negara ini. Namun, Djibouti lebih banyak berdiplomatik yang menguntungkan bersama Israel, di mana Israel diketahui banyak membantu Djibouti dalam membangun infrastruktur. Lalu, baru-baru ini pun diketahui Djibouti memiliki hubungan kerjasama keamanan militer dan persenjataan dengan Israel. Emang Israel sulit dibenci ya? Mauritania. Tahun 2021, sejumlah anggota parlemen Mauritania menyerukan normalisasi dengan Israel, menyusul perjanjian perdamaian Israel dan Uni Emirat Arab pada Agustus 2020. Kementerian Luar Negeri Mauritania pun mengatakan bahwa negaranya mempercayai kebijaksanaan dan penilaian yang baik dari kepemimpinan Uni Emirat Arab dalam menandatangani perjanjian dengan Israel untuk menyetujui normalisasi hubungan dan menilai posisi yang diambilnya sesuai dengan kepentingan nasional dan kepentingan negara-negara Arab. Gimana nih menurutmu soal keputusan negara-negara Arab Afrika yang memutuskan kembali menjalin hubungan dengan Israel? Komen di bawah ya. Thank you update lovers.